kasihan ya, karena MC-nya udah terlalu tinggi. Teman-teman, kalau tadi kita dengar beberapa orang yang maju, gak ada satupun yang sharing di sini mengesankan bahwa jualan itu susah, bener gak? Semua di sini kesannya gampang semua, bener gak? Padahal kalau ditanyain mereka satu persatu lebih detail, pasti ada momen-momen di mana mereka gak happy juga, bener gak? Ya mungkin sempat kecewa, mungkin seperti PHP, tapi intinya waktu closing yang kesannya susah itu gak ada semua, bener gak? Teman-teman sebenarnya jualan gampang gak? Apa? Yang susah apa? Nah, serius. Jualan gampang nggak? Gampang. Yang susah apa? Jalaninya. Enggak, menurut saya jualan itu gampang. Yang susah itu Anda kontrol diri Anda mau activity. Bener nggak? Sebenarnya kalau jualan gampang. Saya sering kali di MBC ngajarin cerita yang unik, yang lucu. Misalkan ini yang depan ini adalah calon klien semua ya. Nggak usah pakai skill yang terlalu tinggi lah. Kita pakai skill minta tolong aja. Setiap ketemu orang, tolong lah ya, kamu tahu Prudential, nabung murah lah 600.000, tolong lah ya, kamu nggak rela dipecat loh, pindah ke 2 ke 3, terus lakuin yang sama. 15 orang minimal 1 bisa nggak? Saya yakin bisa kok, bener nggak? Cuma kan malu-maluin caranya itu. Jadi intinya jualan itu gampang, yang susah itu adalah gimana Anda mau kontrol activity. Ya, nah teman-teman, materi hari ini kan super handling objection, ya. Tapi sebelumnya saya mau buka pikiran Anda sebentar. Kenapa Anda mesti activity di Prudential? Ya, saya kasih Anda satu contoh. Kemarin saya habis BOP, ya, anak mahasiswa, dia sekarang ini akuntansi pajak di Petra, ya, usianya 20. Seperti biasa saya melakukan fact finding dulu, ya. Saya tanya sama dia, kamu sekarang semester berapa? Semester 4. Perkiraanmu lulus tahun berapa? 2021. Oke. Setelah lulus kamu kepingin apa? Dia bilang, ya pasti kepinginnya punya kantor sendiri untuk akuntan pajak, dia bilang. Karena lulusan dari Petra katanya ijazahnya itu udah bisa untuk bisa buka kantor sendiri. Paling cuma ditambah 1 pelatihan apa, dia bilang. Nah terus saya mau tanya, kamu langsung berani buka? Enggak Bu, pasti saya ikut orang dulu. Oke, ikut orang kurang lebih berapa lama? Dia bilang ya 5-10 tahun. Jangan 5-10 tahun, saya bingung hitungnya. Tengah-tengah ya 7 tahun. Oke, saya hitung 7 tahun. Berarti 2021 sampai 2028. Terus saya tanya, harapanmu digaji berapa? Ya mungkin start 5 juta lah. Oke, saya tulis 5 juta. Nah, terus kemudian bergerak jadi berapa ini? Ya paling nggak di akhir kerja saya bisa dapat 15 juta. Terus langsung saya hitung, oke ya berarti 5 juta, 6 juta, 7 juta, 5 juta, 10 juta, 12, 14, pas 15. Kayak gini yang lu mau. Oke, sekarang 2028. Anggap hari ini 2028 saya bilang. Kan kamu bilang kepingin buka kan? Oke. Orang kalau mau buka usaha, nomor 1 yang dibutuhin apa? Sebenarnya dia bilang place. Oke. Kamu rencana di rumahmu sendiri, di ruko atau di gedung? Ya ruko lah, dia bilang. Oke. Rukonya beli atau sewa? Ya belilah, dia bilang. Oke. Menurutmu ruko harga berapa? Nah, ini anak umur 20 yang ngomong. Kadang kita punya plan tapi di breakdown benar-benar saya kacau semua. Dia bilang 2 miliar. Saya bilang, bentar ini ruko di mana 2 miliar? Saya bilang. Terus saya kasih contoh beberapa place di mana ruko nilainya udah 5 miliar, 6 miliar, 10 miliar. Dia langsung mendelik. Ini tahun ini loh saya bilang, gimana yang terjadi 2028? Saya bilang gitu. Kalaupun sewa, saya kasih tahu, kalau kamu sewa hari ini di pojok gunung sepi di dalam perumahan, paling nggak 60 juta loh sekarang. Dia mulai tambah mendelik. Terus dia lihat saya sambil ketawa, bingung. Jadi kayak apa? Dilanjut kayak ini. Dia diam, tak lanjutin aja. Nomor 2. Habis punya place-nya, nomor 2, lu kan kepingin dapat big fish, bener nggak? Kepingin dapat klien gede kan? Nah, kalau klien gede lihat kantor lu jelek, kira-kira gimana? Berarti kantormu ini perlu diapain? Di interior bu. Nah, kamu pikir interior berapa? Saya tanya. Menderit lagi dia. Ya. Terus nggak lama poin nomor 3, kantor udah ada, interior udah ada, nomor 3 sekarang. Perlu pegawai nggak? Perlu. Terus saya kasih ilustrasi. Hari ini tadi aja kamu bilang 5 juta, betul kan? Nah sekarang saya kasih tahu UMR hari ini 4 juta. Kalau kita ambil lulusan SD, SMP, SMA yang biasa-biasa lah ya, kayak S1, anggap separuhnya 2 juta. Itu hari ini. Jadi 2028 kira-kira kalau kamu mau hire orang yang lulusan SMP, SMA aja, menurutmu gaji berapa? Dia bingung lagi. Kira-kira 4 juta masuk nggak? Ya masuk. Anggap yang minim ya,
kurir, security, OB, saya tulis itu semua. Ini segini loh. Jadi kayak berarti lanjut kayak ini usahanya. Dia mulai bingung. Teman-teman, Anda kepikir nggak bahwa sometimes kita semua punya plan yang indah tapi di breakdown beneran nggak nyampe gitu sebenarnya. Kemudian dia mulai melongo. Terus saya tanya, jadi kayak apa ini? Ini saya belum BOP loh. Jadi ini kayak apa ini? Habis lulus mau beneran buka ini? Nah, sama-sama diam terus saya baru ngomong. Ini loh, namanya Alan. Ya, akhirnya gabung, kita lihat aja dia jadi apa enggak. Ya. Sebelum saya melakukan fact finding ini, saya juga fact finding dia. Hari ini papa mama gimana? Dia bilang papa mama kerja ikut orang. Ya. Terus langsung saya tanya dia, sejujurnya kalau boleh milih, kamu kan udah lihat belasan tahun, mungkin puluhan tahun papa mama kerja ikut orang. Dari Senin sampai Jumat, pagi sampai sore nggak ada di rumah. Kalau boleh milih, kamu mau melanjutin kayak papa mama gitu, atau kamu bisa seenaknya anytime, lu mau kerja nggak apa-apa tapi duit masuk. Pilih yang satu atau dua? Kira-kira jawab apa? Dua. Kemudian saya ngomong sama dia, so hari ini misimu adalah kamu harus bisa temukan sebuah bisnis, temukan sebuah alat yang bisa bikin income-mu gede banget, sehingga impianmu untuk buka kantor akuntan ini bisa terwujud. Akhirnya saya BOP dia teman-teman. Nah, disitulah kuncinya. Jadi ini saya udah kasih Anda contoh gimana Anda kalau mau BOP orang, Anda mesti melakukan fact finding dulu. Jadi pada akhirnya dia mengerti. Jadi bagi dia satu-satunya jalan, kalau dia mau beneran mewujudkan impian dia, ya impiannya harus melalui apa? Prudential. Karena nggak ada lagi. Ya, nah inilah yang harus kita ingatin terus kalau Anda sebagai leader. Jadi saya mau pulang pun ingetin lagi kertas yang tadi saya coret, saya taruh di paling depan coretan BOP saya. Ingat ya, kamu join Prudential demi apa? Demi impianmu ini loh. Saya bilang demi impianmu. Jadi kamu join Prudential bukan berarti impianmu buka kantor akuntan hilang loh, enggak. Justru demi kantor ini kamu harus join Prudential karena nggak ada jalan keluar. Nah seperti itu teman-teman. Nah sekarang kalau kita lihat dari apa yang saya barusan breakdown juga ke Anda, saya mau balikin ke kita semua sekarang. Teman-teman, menurut Anda ada nggak sih pilihan lain selain Prudential yang kita bisa create income seenak kita? Ada nggak? Semua tergantung pada kita, benar nggak? Kalau Anda merasa 20 juta udah enjoy ya sudah. Ya ada satu cerita ya kemarin Anda tahu kan si Sofyan Asem ya sepupu saya. Suatu ketika dia tunjukin saya sebuah foto ya, ada dari apartemennya dia foto hamparan rumput besar gitu ya di apartemennya dia. Terus ada satu titik bapak-bapak lagi potong rumput ya. Terus si Asem bilang gini, kita mesti bersyukur karena kita nggak perlu kerja kayak gini. Dia bilang gitu. Bagus kan statementnya. Nah terus saya bilang kok, terus dia sambungin Sakno ya, dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, lu hari ini lihat dia, lu bilang Sakno, ya kan? Aku hari ini lihat lu Sakno lu, dia bilang. Tapi kan masalahnya lu nggak merasa disaknoi, betul kan? Demikian pula ketika lu lihat bapak itu sama, bapak itu lu nggak merasa perlu disaknoi, betul? Betul nggak? Ini cuma masalah level gimana Anda punya wadah di hidup Anda. Teman-teman, kalau saya selalu ngomong sama tim saya, ya, Prudential itu ibarat kayak ladang yang siap Anda panen. Pertanyaannya, Anda mau panen gaya apa? Bawa ember, bawa truk, atau bawa apa gitu loh. Nanti ya, semakin Anda suka duit, semakin Anda bisa melihat resiko ke depan itu susahnya kayak apa, ya, Anda akan ambil panen sebaik-baiknya dari Prudential. Dan kalau Anda mengerti hal ini teman-teman, percaya saya, activity-mu pasti gila. Ya. Contoh lah, hari ini ketika Anda ditawarin ada apa, misalkan ada bonanza, langsung penjualan naik nggak? Naik nggak? Sebenarnya di balik bonanza ini apa yang Anda kejar? Kepingin start club-nya kan? Benar nggak? Padahal si Mari Uber gara-gara bonanza nggak start club lagi, benar nggak nih? Ya kan? Itu kan banyak orang demi bonanza, wih kenceng kerjanya, benar nggak? Padahal di ujung lagi nggak nyampe, ya? Big An kayak tanya sama saya, tiro bonanza saya. Wih cedek aja, benar nggak? Waduh kayak bonanza, ya? Nah, so teman-teman, please tolong bantu agak kertasnya, biar nggak terlalu jauh. Ya, nah sekarang nggak apa-apa sih, tengahnya dulu, sini dulu. Saya takut ketinggian teman-teman. Saya takut ketinggian. Nah, jadi di sini aja ya. Teman-teman, ya kalau Anda berhubungan dengan activity Anda, ini sebelum saya ngomongin tentang handling objection,
penting banget Anda beresin diri Anda dulu, ya. Satu atau kedua ini harus Anda temui, ya. Nah, antara dua ini Anda harus ketemu dulu, ya. Saya kasih contoh misalkan diri saya, ya. Dulu saya bisa join di Prudential dengan segala kelemahan saya. Prudential juga lagi pilot, saya juga nggak punya market, tapi kok bisa gerak karena saya tahu bahwa saya punya masalah besar. Kalau saya sampai nggak action di Prudential, nggak tahu mau makan apa, intinya gitu. Tapi hari ini ketika saya udah berlebihan dari bisnis Prudential, kok saya masih activity dengan kencang? Apakah saya masih masalah? Enggak. Tapi saya tahu adanya kenikmatan dari bisnis ini. Apa? Ya saya dapat passive income. Saya bayangkan bahwa kekuatan saya nggak akan selamanya seperti ini. So selama saya masih sangat produktif, saya harus aktivitas yang kencang di Prudential. Nah sekarang di antara dua ini berhubungannya dengan value-mu lagi kan, wadahmu kan. Wadahmu seberapa? Ya, kalau Anda punya cita-cita anak sekolah di luar negeri, ya pasti beda dong ngejarnya. Kalau Anda cuma nggak ngurus anak mau sekolah mana, ya Anda nggak sampai sesuke apa kan, udah nggak nyantai-nyantai aja. Jadi Anda mesti temuin dua-dua ini. So balik lagi kalau kita rekrut orang, Anda ajak fake training ternyata dua-dua nggak ketemu. Wedi ya nggak ada sih di Berdeni, di Uber juga nggak ada di Uber, ya jangan direkrut percuma. Ya kan orang kayak gitu nggak akan bisa jalan. Nah di tahun-tahun ini teman-teman, Anda harus mulai lebih selektif dalam recruiting. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang masuk ke tim Anda, nanti ketika ada tim yang bagus masuk beneran dan dia melihat yang mayoritas malah jelek, orang yang bagus pun akan meragukan, bener nggak ini bisnis bagus, bener ya? Jadi harus lebih selektif. Semakin banyak Anda ajak masuk tapi nggak ada hasil percuma. Ya, jadi temuin dua masalah ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ya semoga udah kejawab Anda nanti mau hal. Anda harus pintar mendiagnosa. Ya, Anda harus pintar mendiagnosa dalam penjualan. Nomor satu, diagnosanya adalah jelas ini. Activity-nya harus tiap hari. Kenapa kok saya ngomong pakai tiap hari? Saya kasih contoh ya. Saya waktu tahun pertama di Prudential, ya, saya selama 6 bulan dari Juli sampai Desember, saya bisa closing 52 polis. Ya, walaupun nggak gede-gede. Pokoknya 52 orang bisa saya closing. Itu di tahun pertama saya join Prudential. Nah, tahun depannya bulan Maret kita pergi ke Athena, ke Yunani. Cuma 6 hari 4 malam teman-teman. Tapi begitu balik Surabaya, saya lupa semua cara opening presentasi. Saya lupa semua gimana cara telepon, deketin, closing, semua lupa. Sampai saya harus tanya lagi ke leader saya, role play lagi. Ya apa sih? Apa artinya? Teman-teman, saya aja closing 52 polis, 1 minggu minim 2-3 case. Tinggal 6 hari nggak megang, itu bisa lupa semua. Jadi kalau Anda hari ini ya jadi agent, belum melakukan yang tiap hari, ya pantas aja Anda nggak pinter-pinter. Kenapa saya ngomong ini kunci utama? Karena income orang Prudential adalah activity dikali skill tambah knowledge. Kuncinya adalah di activity. Ya, kalau Anda activity 10, walaupun skillmu rendah, pasti ada income-nya teman-teman. Tapi kalau Anda skillnya 10, knowledge-nya 10, tapi Anda males, atau Anda mungkin 0, hasilnya nggak ada. Dan saya meyakini ya, ketika ada activity tiap hari, jangan lupa harus diimbangi dengan konsul atau cerita atau tanya. Ini harus dilakuin. Saya heran banget loh. Zaman hari ini ada WA call gratis, ya ada WA bisa chatting banyak, nggak bayar. Anda nggak maksimalin itu. Padahal zaman saya agent harus telepon bayar loh. SMS saja berapa karakter udah send 400 rupiah. Nah, 3 hal ini nggak sama loh. Kalau Anda konsul, Anda mungkin harus minta waktu khusus leader Anda untuk ketemu face to face. Ya, mungkin ada strategi yang Anda mau ceritakan, Anda mau tanyain, nggak bisa by phone. Kalau cuma cerita, artinya apa? Anda nggak merasa ada masalah ini. Ya, jadi hasil activity-mu itu bukan masalah buat Anda, tapi ceritalah ke leadermu. Kenapa? Saya yakin yang menurut Anda nggak masalah, ternyata buat leadermu adalah salah semua. Ya, ada banyak perbaikan pemakaian kata-kata. Nah, itu yang harus Anda ceritakan.
Jadi ketika Anda melakukan activity tiap hari, kemudian Anda melakukan 3 hal ini, apa yang terjadi? Skillmu pasti naik, knowledge-mu juga pasti naik. Nggak lagi 2, pasti pelan-pelan bertumbuh. Gitu. Nah, kalau tanya ya jelas kan, Anda merasa ada masalah, telepon, WA, tanya. Jadi 3 hal ini bukan hal yang sama loh. Konsul, kita tanya, itu berbeda. Nah, ini lakukan dulu. Ya, Anda harus tahu dulu 2 resep ini resep sederhana. Ya, kalau Anda nggak mau tiap hari, Anda cobalah itu. Ya, Anda mau berbisnis apapun sebagai karyawan ataupun sebagai usaha sendiri, Anda lo pasti melakukan tiap hari. Padahal hasil yang Anda capai nggak akan sebesar kalau Anda lakukan benar-benar di Prudential. Ya, Pak, saya kesusahan Pak bisa tiap hari. Kok mesti bingung ya mau kemana? Teman-teman, saya juga pernah agent. Saya kasih Anda resep cara saya sehingga saya bisa melakukan tiap hari. Simple. Anda harus menentukan setiap hari jam berapa sejam berapa mesti keluar rumah. Itu aja resep saya. Komitmen ya, tiap hari di jam yang sama Anda harus keluar. Loh, kalau nggak ada jadwal untuk appointment gimana? Nggak apa-apa, tetap keluar karena komitmen. Apa yang terjadi? Anda akan nggak nyaman karena itu yang dulu saya lakukan. Ketika saya keluar ternyata nggak ada jadwal, kan komit nggak boleh pulang kan? Dan kebetulan rumah di Kenjeran, kantor di Air Muhammad, nggak bakalan ke kantor juga. Apa yang saya lakukan? Saya terpaksa cold call. Saya terpaksa canvassing, dan itu nggak enak gitu bagi saya. Saya nggak hobi canvassing. Nah, akhirnya itu merespon ke otak saya untuk mikir, ya apa caranya jadwal ini bisa penuh. Anda masih mending kalau misalkan Anda menentukan jadwal kerjanya, misalkan yang masih part-time ya, dari jam 6 sampai jam 9, masih mending. Lah, saya komitmennya dari jam 9 sampai jam 9, gila gak? Beneran loh, saya dulu komit beneran 9 sampai 9. Nah, akhirnya karena saya nggak nyaman, saya akhirnya sampai di rumah, sampai di kantor maupun di mana, mikir terus jadwal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu harus ada terus. Akhirnya terciptalah sebuah habit. Nah, kalau sudah habit teman-teman, Anda mau nggak kerja malah kebalik, malah kesiksa. Sekarang coba lihat, koreksi diri. Selama ini kan 2 ini aja yang nggak terjadi di kita. Saya nggak bakalan ketemu ada agent yang activity tiap hari disertai ini dan hari ini nggak jago jualan. Pasti jago. Ya kecuali Anda salah telepon orang ya, leadernya salah terus gitu, kasih tahu ya bukan ya. Ya, tapi kalau normal-normal saya lihat leader di sini jagoan semua. Ya, 2 ini. Tangkap? Ada yang mau tanya dulu tentang ini? Sebelum masuk ke AO, ada yang mau tanya dulu nggak? Mungkin Anda nggak ngerti konsep ini. Boleh tanya, Anda nggak yang tanya? Ya Bu. Nah, itu tadi. Saya pertama kali jam 9 sampai jam 9 nggak mungkin bisa penuh. Dan ini diimbangi dengan kemampuan kita sebagai agent baru ya, nggak mungkin kan jago closing. Saya kasih contoh ya, misalkan gini. Ini ngomong kenyataannya ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Saya pertama kali kan punya jadwal pasti orang-orang dekat saya. Misalkan si A, si B, si C. Saya udah atur. Di awal saya yakin Anda ketika pertama kali mau melakukan cara saya, 1-2 minggu awal pasti bolong-bolong teman-teman. Nggak mungkin bisa langsung penuh. Tapi lakukan gitu loh. Dan jangan berhenti di tempat yang Anda nyaman. Misalkan gini, saya komit nih jam 9 sampai jam 9 keluar rumah. Tapi begitu nggak ada jadwal, Anda keleleran di kantor, nyangkrut, ngobrol, ya itu Anda tetap nyaman. Harus benar-benar activity, nggak boleh Anda berdiam. Ya, sejelek-jeleknya cold call. Tujuannya apa? Ngelatih mulut aja, bukan nyari closingan. Nah itu cara saya. Nah begitu saya prospeksi A si B, si C kan nggak mungkin closing nih. Bisa jadi A follow up di sini, bisa jadi B follow up di sini, C-nya mungkin di sini. Ya, tapi ini saya isi lagi orang-orang baru, terus begitu. Nanti minggu kedua, percaya saya, ini kan pasti balik-balik lagi, ada yang belum bisa di closing kan. Lama-lama penuh teman-teman. Dan saya dulu maksa diri saya bikin daftar nama sebanyak-banyaknya kan. Cara leader itu beneran kita lakuin juga. Dan yang aneh ternyata 1 tahun bisa start klub pun coretan ini nggak habis loh. Lah kok bisa? Karena ketika Anda closing si A, bayangan Anda kan cuma si A. Anda kan nggak berpikir A ini punya teman, punya saudara, punya hobi yang mungkin bisa dikenalkan ke kita. Nah itulah cara saya dulu. Jadi saya lebih mengandalkan referensi daripada new business lagi. Ya, jadi jangan cepat-cepat berpindah. Ketika
ketika Anda closing si A, jangan cepat-cepat pindah ke orang lain untuk cari new, lebih susah. Gali dulu, yakinlah bahwa si A pasti punya ring satu lagi. Itu cara saya. Ya, jadi hampir banyak nasabah saya ini selalu ada konek-koneknya. Misalkan kamu tanya, loh, kamu bisa closing orang ini, pasti bisa diruntun gitu. Oh, ini dapatnya dari ini dapatnya dari ini dapatnya dari terus mundur terus sampai dari orang yang paling saya kenal dulu. Itu caranya. Ya, kebanyakan orang-orang prudential, kebanyakan agent apa? Habis closing A terus ngapain? Berusaha cari baru, cari B. Jangan, gali dari si A. Ya macam-macam. Contoh ya, Anda kan kebanyakan di sini kan SB17. Kebanyakan SB17 kan sudah ikut power personality. Ya kan? Kalau Anda kebetulan beruntung, ya, dapat nasabah yang tipenya koleris, gitu ya. Wah, Anda beruntung. Kenapa? Karena Anda cuma ngomong polosan aja. Kok Anda sih bisa dikenal? Langsung angkat telepon, Anda bisa dikenalin. Anda langsung dikirim suruh berangkat dan orang yang ditelepon pun langsung nurut. Itu saya berkali-kali dapat yang kayak gitu. Dia yang koleris, pasti paling enak. Ya, tapi kalau nggak koleris ya memang pelan-pelan. Nah, balik lagi ke jadwal ya. Kalau saya pas nggak ada jadwal, selain saya akan fasih, saya akan muncul di tempat nasabah yang sudah saya closing. Karena berharap apa? Siapa tahu di rumah ada saudaranya, di rumah ada temannya, dan itu pernah terjadi. Ya, salah satu nasabah saya orang Inden, dulu juga pemain kartu. Begitu saya pas nganggur, saya mampir ke situ. Ada saudara sepupunya orang Rembang. Singkat cerita saya kumpulin, ya karena saya juga bingung nggak ada kegiatan, dia pulang Rembang, saya ikut loh. Saya nginep di Rembang 3 hari. Ya di rumahnya dia, ikut di pabriknya, ngobrol sama. Demi apa ya? Demi prudential. Apakah closing? Iya. Pas mau pulang baru closing PIA 100 juta. Ya dari PIA akhirnya pelan-pelan sampai hari ini dia cukup banyak polis di saya. Nah seperti itu contohnya. Jadi pokoknya nggak ada ceritanya, nggak ada jadwal terus di rumah. Nah itu loh, itu udah salah. Ketika Anda punya habit, Anda nggak ada kegiatan di rumah, maka rumah lah yang paling sering Anda kunjungi, bukan di luar. Sampai rumah sekarang apa aja yang Anda lakuin? Mungkin sama anak, ya TV, main game, ya pasti nggak aktiviti lagi. Yang harus kita lakukan itu sebenarnya adalah kita harus menciptakan habit. Anda kan udah baca tentang unconscious juga. Sebenarnya manusia melakukan alam tidak sadarnya dan yang lebih banyak. Ya sama, habit ini sebenarnya adalah sesuatu yang Anda nggak sadari, tapi Anda mesti lakuin. Nanti ya. Contoh lah, nggak usah angel-angel. Pernah nggak sih Anda waktu lagi nyetir dengan terpaksa sambil chatting, tapi arah tujuan ini arah pulang rumah yang udah terbiasa tiap hari Anda lakuin. Sejujurnya kan Anda lebih sering melihat handphone ya, jalan paling lihat sebentar ya, tapi kan bisa nyampe, bener nggak? Itu karena udah habit juga. Saya kalau lagi seru telepon aja ya, udah kebiasaan alurnya biasanya mesti ke kanan itu. Padahal ini tujuannya harus lurus, saya pasti ke kanan tuh kayak biasanya gitu. Nah itu habit. Sama, kita harus ciptakan habit untuk diri kita sendiri. Ya, simple. Kalau Anda mau rajin, tiap hari harus mulai menentukan jam berapa Anda mesti keluar. Saya nggak nuntut pagi saya malam kan, tiap orang nggak sama kebutuhannya. Tapi yang pasti pastiin jamnya, Ya nggak boleh nggak, kecuali sakit masalah keluarga ya udah. Tapi selain itu harus ditepati. Apapun yang terjadi, nggak ada jadwal ya udah keleleran salahmu sendiri. Nyaman nggak digituin? Nggak nyaman toh. Besok nggak ada jadwal lagi, tapi harus keluar rumah keleleran. Nyaman nggak? Pasti nggak nyaman. Jangan terus keleleran di rumah temen loh, terus cangkok main game loh ya. Nah itu sama aja bohong. Nah kebiasaan maksud saya kelelerannya harus keleleran yang activity-nya pro. Seperti itu. Oke ya? Oke, sekarang siapa yang mau bantu saya, siapa mau tanya, kasih mic-nya. Ayo. Silakan tanya. Ini kan acaranya super hero objection. Ayo. Saya sebut SB-nya masing-masing ya. Jadi kan gak rebutan. Saya mulai dari SB berapa? SB 17, saya mau tanya. Ayo, saya tulis pertanyaannya. Tuh, Cliff. Apa Cliff? Cara handle gimana misalnya ada nasabah yang minta komisi dibalikin. Oke. Oh, sama itu kok. Misalnya orangnya kan susah ditemui nih. Ya apa caranya biar bisa langsung ketemu di rumahnya tapi ya enak gitu loh. Langsung nggak pakai janjian, langsung datang gitu. Biar tidak ada konflik ya apa. Oke, terus lagi SB lain?
Ayo, ayo Anda kesini kan mau belajar KO. Kalau nggak kasih pertanyaan gimana jawab? SP 12. Ini mau tanya, ujung. Dari SP 17 saya mau menanyakan apabila si calon nasabah ini dia bilang kalau mau ikut lagi itu dia keberatan untuk apa? Keberatan untuk membayar. Jadi dikhawatirkan kalau di tengah jalan akhirnya lapse gitu. Takut gak bisa lanjutin, Ya. takut tidak lancar bayar premi, gitu kan? Ya. Oke, terus next, ayo agak cepat biar saya bisa jawabannya. Oh, dari SP 17 mau tanya, kalau misalkan ditawarin untuk buka baru tidak mau, dia lebih milih untuk upgrade di agent yang lama atau di asuransi yang lain, itu gimana ya? Ini kasusnya apa dulu? Kasus hospital atau kasus apa? Hospital. Contohnya kayak apa misalnya? Realnya aja, masalahnya kayak apa? Ditawarin untuk PHS Plus, niatnya dia tuh manfaatnya jelek yang dulu, tak tawarin PHS Plus, sebenarnya dia mau. PPH Plus. Oh ya, sorry, PPH Plus, iya. Terus? Tapi dia lebih milih ke ini apa? Untuk upgrade yang di agent yang lama. Agent lamanya perlu diisi juga. Ya. Oke, ayo ada lagi. Ini kok SP 17 toh kabeh, posisinya salah ini. Kalau mau tanya, gimana cara meyakinkan nasabah kalau dia itu sudah di cover sama kantornya, sama Oke. asuransi lain? Ya. Yuk, Oh ini suaminya sudah oke itu, sudah tanda tangan. Saya 2 kali kena hobinya kan mancing, 2 kali saya ajak mancing, dia kan sampai pagi, rata-rata sampai jam 2 jam 2. Pas waktu setelah tanda tangan besok pagi kan butuh kelengkapannya, saya ke rumahnya sama istrinya ditolak buat mentah lagi gitu loh. ayo SP 12, SP 10, SP 30. Ayo, yang mana? Gak ada tanya ya belakang, depan kok ya. Oke. Terus satu lagi dulu. Ya, wes belakang dulu. Saya mau tanya gimana caranya yang beli nasabah yang ada agent di keluarganya gitu atau di saudara jauhnya gitu. Terus sama kalau pecanas yang punya kemampuan sebetulnya tapi alasannya nggak ada kemampuan gitu, nggak ada duit. Terus sama yang ketiga kalau canas yang alasannya pakai alasan rohani gitu ya, pakai alasan agama gitu, jadi nggak perlu insurance karena uang sudah disediakan sama Tuhan gitu. Kalau mau sakit ya awal pasti disediakan gitu. Ya, oke. Oke, saya siap dulu ya. Nanti next lagi ya. Teman-teman, ada beberapa poin sebelum saya jawab. Ya, nanti mungkin akan berdasarkan jawaban ini. Teman-teman, keputusan closing itu bukan di nasabahmu. Ya, keputusan closing itu di diri kita. Artinya apa? Kita nggak bisa melihat atau mendengar secara harafiah aja ketika orang bilang saya nggak ada duit. Ya, kenapa? Karena ada duit, nggak ada duit, yang putus itu kita. Ya, kalau Anda meyakini dia calon nasabah, berarti dia punya duit. Kalau nggak itu ngapain Anda datang? Betul kan? Betul nggak? Kalau Anda merasa pasti nggak ada duit, kan nggak mungkin ada prospek. Jadi yakinilah bahwa ketika Anda meyakini, Anda menilai si A adalah calon nasabah,
ya Anda harus yakin bahwa dia ada duit. Ya, nggak ada duit masalahnya cuma dua, ya. Dia nganggap polismu ini sebagai aset atau nganggap polismu ini sebagai biaya. Contoh, berapa banyak orang selalu ngomong ini, sorry aku nggak ada duit. Tapi begitu Anda pulang, ada orang properti datang, dia ngomong ini ada rumah 5 miliar yang punya 1 minggu lagi ke susu mau ke Amerika mau cepet-cepet dijual. Kamu kalau mau kalau mau beli separuhnya 2,5 ya, langsung oke. Kira-kira dibeli nggak? Beli. Tapi ketika Anda muncul, dia bilang sorry nggak ada duit. Jadi sebenarnya ketika orang berkata ada duit atau nggak ada duit, mungkin masalah utamanya adalah dia pandang Anda ini bawa biaya buat dia. Paham ya? Jadi Anda harus edukasi, harus benerin dulu mindsetnya. Coba sekarang saya tanya sama Anda, siapapun yang hari ini nggak ada duit, ngomongnya nggak ada duit, terus hari ini udah terdiagnosa sesuatu, kemudian Anda kasih berita gembira bahwa hari ini Indonesia mau terima Anda, apapun kondisinya, jadi ngomong nggak ada duit nggak? Pasti ngomong ada duit nggak? Dan mungkin nggak ngomongin minimal berapa? So Anda paham ya? So ketika orang ngerti isi polis, sebenarnya nggak mungkin berkata nggak mau. Nah, jadi mulai sekarang Anda mulai ngerti sendiri gitu. Wah, kalau sampai yang saya ajak ngomongin punya duit dan berkata nggak ada duit, atau dia pokoknya maunya minimnya berapa, Anda harus langsung tahu diagnosanya. Oh, berarti dia ini nggak benar-benar paham apa yang saya bawain. Ya, contoh lah paling gampang yang hari ini masalah dengan campaign tadi, masalah update PPh Plus. Teman-teman, kalau sampai ada nasabah Anda dari PHS biasa ke PPh Plus nggak mau, ya ini saya jawab dulu ya, nggak mau. Saya meyakini bahwa dia mungkin kurang benar-benar paham apa itu PPh Plus kelebihannya dan apa fungsinya untuk dia. Ya, saya nggak akan cerita PPh Plus itu apa kan Anda udah ngerti semua. Tapi satu poin mungkin yang bisa disampaikan adalah teman-teman, kalau dia pakai PHS ada sakit kan tetap di covernya berdasarkan plafon. Untuk sakit-sakit serius, saya yakin pasti plafon itu nggak cukup. Tapi kalau hari ini dia mau terima PPh Plus, bahasa simpelnya ya, kamu masuk rumah sakit, 1 rupiah pun udah nggak perlu keluar. Apapun sakitmu, apapun operasimu, apapun musibahmu, 1 repes pun loh, kamu nggak usah keluar lagi. Teman-teman mau nggak kira-kira? Mau. Kalaupun dia ngomong loh preminya kan naik, teman-teman Anda kan bisa ingetin, naik ini kan bukan naik semuanya. Nah, saya mau cerita ini dulu ya, penting banget sama teman-teman. Teman-teman balik lagi ke prinsip dasar bahwa polis itu prinsipnya kan ada nilai tunainya, betul? Di mana nilai tunai